Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dengan bahasan yang baru. Judulnya adalah tegangan permukaan. Ya, tegangan permukaan jika dilihat dari namanya ya, ada tegangan dan permukaan. Artinya permukaannya itu seolah-olah menegang. Ya. Yang dibahas di sini adalah terbatas hanya di permukaannya saja, kayak gitu. Nah, ini ada gambar nyamuk yang berdiri di atas lapisan air. Yang pernah lihat kan ya pasti. Nah, kalau dilihat dengan seksama, di sini nyamuknya itu seolah-olah berdiri di atas selaput air nih. Selaput. Kayak gitu. Nah, ini bukan sulap ya. Ini adalah sains kayak gitu. Jadi ini bisa dijelaskan oleh teori-teori sains kayak gitu. Nah, ini ya, yang kita bahas kali ini itu kan tegangan permukaan ya. Nah, ini merupakan salah satu penerapan, salah satu contoh aplikasi dari penerapan tegangan permukaan gitu. Jadi, permukaan air itu seolah-olah menegang membentuk selaput. Ya, makanya si nyamuk ini dapat berdiri di atas lapisan permukaan air, dan ini nggak berlangsung lama ya, tapi ini berlangsung dengan cepat kayak itu. Itu tergantung dari larutannya apa atau zatnya apa. Nah, sebelum masuk ke bahasan tegangan permukaan lebih lanjut, ya kita akan kenalan dulu dengan istilah-istilah atau gaya-gaya yang menyertai kenapa sih ada tegangan permukaan kayak gitu. Nah, ini ada adesi dan kohesi. Nah, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi kan ya, karena di SMP ini juga sudah belajar tentang gaya adesi dan kohesi. Nah, makanya di sini kita akan mereview sedikit ya tentang apa itu gaya adesi dan kohesi. Gaya adesi sendiri adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang tidak sejenis. Jadi jenisnya beda, yang mengakibatkan dua zat ini akan saling melekat ya bila dicampurkan. Jadi ada tarik-menarik antar partikel yang jenisnya berbeda. Ya, jenisnya berbeda. Ya, tidak sejenis, jenisnya berbeda. Ya, kemudian akibat adanya gaya adesi ini, dua zat yang berbeda tersebut saling melekat kayak gitu apabila keduanya dicampurkan. Ya. Sedangkan gaya kohesi sendiri adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Jadi jenisnya sama. Ini mengakibatkan zat yang berbeda untuk tidak saling bercampur. Jadi kekuatan tarik-menarik yang sejenisnya ini lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Makanya zat yang berbeda ketika dicampurkan akan tidak saling bercampur. Kayak gitu. Ini misal gini contohnya, ada gelas kimia atau beker gelas ya. Beker gelas kemudian diisi dengan air. Diisi dengan air. Ya. Ikatan antar partikel-partikel airnya atau ikatan antar partikel kacanya itu adalah gaya kohesi. Kayak gitu. Ya, karena apa? Karena gaya masing-masingnya berarti kan partikel air dengan partikel air yang lain yang membentuk ini larutan air. Itu disebut dengan gaya kohesi, gaya yang sejenis, partikelnya sama sejenis. Kemudian, kalau ikatan antar kaca yang membuat kaca menjadi bentuknya itu bisa diubah-ubah ya, bisa tergantung. Nah, kalau di sini adalah gelas kimia atau beker gelas. Nah, antar partikel kacanya yaitu disebut dengan gaya kohesi. Nah, kemudian kalau antara gelas kimia atau beker gelasnya ini dengan air, ya, dengan air itu disebut dengan gaya adesi. Gitu. Jadi antar partikel yang jenisnya beda. Ada kaca dan
air, kayak gitu. Nah, gaya ini bisa dilihat dari mana? Dari pembentukan meniskus nih. Kalau kamu pernah praktikum kan ya, pasti pernah kan ya semester 1 praktikum. Ada yang disebut dengan meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, kalau misalkan air, dia akan membentuk meniskus cekung. Ya. Nah, ini pembentukan cekung ini itu disebabkan karena adanya gaya adhesi kayak gitu. Ya, itu salah satunya aja. Misalkan ya. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau gaya adhesi itu adalah gaya tarik-menarik antar zat yang berbeda jenisnya. Ya. Sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik yang sejenis. Gitu. Karena adanya dua gaya ini, ya pencampuran dua zat atau lebih itu tergantung dari besarnya gaya adhesi dan gaya kohesinya. Nah, maka pencampuran ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama, ini jika gaya adhesinya itu lebih besar daripada gaya kohesinya. Artinya, gaya tarik-menarik antar jenis yang berbeda itu lebih besar daripada tarik-menarik antar molekulnya. Kayak gitu. Maka, dari efek ini akan timbul ya efek dua zat tersebut akan saling menempel gitu. Nah, contohnya ini ada pada air ya yang menempel pada kaca atau air yang menempel pada kertas kayak gitu. Ini gaya tarik menarik antar airnya sendiri ya itu lebih kecil daripada gaya tarik menarik antar air dan kaca. Makanya si air ini bisa menempel pada kaca. Begitupun dengan kertas. Yang kedua, ini adalah ketika gaya adhesinya itu sama dengan gaya kohesinya. Maka zat-zat tersebut akan tercampur secara merata ya dengan rata tercampur aja gitu atau larut. Dan misal ya pelarutan antara air dengan kopi dan gula pada saat membuat minuman kopi. Jadi ya, jadi gaya tarik menarik antar jenis yang berbeda ya dengan air dan kopi atau dengan air dan gula dengan kopi dan gula itu sama antara gaya tarik menarik antar molekul airnya sendiri atau molekul kopinya sendiri maupun molekul gulanya sendiri gitu. Makanya ketiga zat ini itu bisa tercampur ya kecuali dengan ampasnya ya. Jadi kan ada kalau membuat kopi itu ya suka muncul ampasnya. Nah, berarti gaya tarik menarik ampasnya ya itu lebih besar daripada antar gaya tarik menarik antar zat yang berbeda kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ini kasusnya adalah ketika gaya adhesinya itu lebih kecil daripada gaya kohesinya. Ya. Artinya gaya tarik menarik antar molekulnya sendiri itu lebih besar daripada gaya tarik menarik antar zat yang lainnya. Kayak gitu. Maka dari efek ini itu akan muncul efek kedua zat tersebut tidak akan tercampur. Ya, tidak bisa bercampur. Contoh simpelnya adalah pelarutan minyak dan air. Ya. Gaya tarik menarik antar minyak yaitu kuat, nah pun dengan air. Ya, minyak itu punya sifat non-polar, sedangkan air punya sifat non-polar. Kayak gitu. Polar. Air itu punya sifat polar. Ya, jadi antara non-polar dengan zat yang polar itu gaya tarik menariknya itu kecil banget bahkan tidak ada kayak gitu. Makanya di sini dibilang gaya adhesinya, gaya tarik menarik antar jenis yang berbedanya itu lebih kecil kayak gitu dibanding dengan gaya kohesinya. Itu contoh simpelnya kayak gitu.
Nah, kemudian ini ada contoh penerapan dari gaya adesi dan gaya kohesi. Contoh penerapannya itu ada 3. Yang pertama kapilaritas, yang kedua ada meniskus. Berarti sudah sering dengar ya istilah meniskus. Kemudian yang terakhir ada tegangan permukaan. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas lebih dalam tentang tegangan permukaan. Yang pertama ada kapilaritas. Kapilaritas sendiri adalah fenomena naik atau turun, ya, atau turunnya permukaan zat cair. Zat cair pada satu kapiler. Ya, kapiler itu pipa ya, bentuknya seperti pipa kecil. Kalau kalian ingat waktu bab penentuan titik leleh, itu kita menggunakan pipa kapiler. Ada pipa, tengahnya ada lubang kecil, itu disebut dengan pipa kapiler. Nah, gambarnya seperti ini pipa kapiler nih, lubang kecil, bentuknya seperti pipa, kayak gitu. Nah, tapi penerapannya itu bukan hanya di pipa aja, tapi di zat-zat lain yang dapat menyerap, ya itu bisa terjadi efek kapilaritas, kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada sayur sawi, ya ini sayur sawi ketika dilarutkan atau ketika dimasukkan, bukan dilarutkan ya, tapi dimasukkan ke dalam larutan yang sudah diberi warna, ya, larutan ini itu akan naik, ya, akan naik ke atas, menyerap, ya, diserap oleh sawinya, begitu. Makanya sawinya akan berubah warna sesuai dengan warna larutannya, kayak gitu. Ya. Ini ya efek dari sini, efek kapilaritas ini bisa digunakan untuk memisahkan warna. Ya, nanti kalian di kelas 11 atau kelas 12 itu akan belajar ya, disebut dengan metode kromatografi kertas. Nah, salah satu prinsipnya, prinsip dari penerapan kromatografi kertas itu adalah adanya gaya kapilaritas antara warna, ya, antara zat warna dengan air, kemudian oleh satu pipa kapiler, tapi pipa kapiler diganti dengan kertas. Makanya disebut dengan kromatografi kertas. Kayak gitu. Ya. Kemudian efek dari gaya adesi dan kohesi yang kedua adalah terbentuknya meniskus. Pasti kalian juga sudah sering ya mendengar istilah meniskus. Kalau kalian sudah praktikum, ya, kemudian untuk mengukur suatu larutan berapa milinya, itu pasti yang dilihat adalah meniskusnya. Ya, ada yang disebut dengan meniskus cekung, ada yang disebut dengan meniskus cembung, gitu. Ya, meniskus sendiri adalah sifat kelengkungan zat cair pada sebuah wadah, kayak gitu. Nah, dibagi jenisnya itu dibagi jadi 3 sebetulnya. Yang pertama ada yang cekung, ini gambarnya seperti ini, cekung. Kemudian ada yang cembung. Nah, dan ada juga yang datar sebetulnya. Datar, kalau datar ya berarti datar aja gitu, tidak terbentuk cekungan atau cembungan gitu. Nah, bentuk ini kenapa sih bentuknya bisa beda-beda? Karena tadi, karena gaya kohesi dan gaya adesinya itu berbeda gitu. Misal untuk yang meniskusnya cekung. Nah, meniskus cekung ini terjadi ketika gaya adesinya itu lebih besar daripada gaya kohesinya. Kayak gitu. Ya, artinya gaya tarik-menarik antar jenis yang berbeda antara air dengan gelas kimianya itu lebih besar. Makanya airnya ini seolah-olah menempel, ketarik gitu kepada wadahnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan meniskus cembung. Ya, meniskus cembung. Nah, kalau cembung berarti kebalikannya. Ya, kebalikannya dari yang cekung. Kalau yang cembung berarti gaya kohesinya yang lebih besar daripada gaya
adesinya gitu ya. Gaya kohesinya lebih besar, artinya ya gaya tarik menarik antara zatnya dalam kasus ini adalah raksanya itu lebih besar daripada gaya tarik menarik antara raksa dengan wadahnya kayak gitu. Makanya ini ya si raksanya itu seolah-olah naik ke atas dan ikatan antara raksa dengan wadahnya itu lebih kecil kan ya, jadi seolah-olah membentuk cembungan menjauh kayak gitu, menjauh ya, makanya terbentuklah bentuk cembung gitu. Nah, contohnya memang ada raksa ya. Raksa kita tahu rumus kimianya adalah Hg, merupakan logam. Ya kita tahu kalau sudah belajar ikatan kimia, ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan atom logam yang lainnya. Ya, logam itu kan punya elektron valensi yang kecil banget, ya sedikit, berarti kecil elektron valensinya. Dia akan membentuk awan-awan elektron. Awan-awan elektron inilah yang menjadi lem ya, istilahnya itu lem atau yang menjadi perekat antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu makanya ketika raksa ya, air raksa itu kan sebetulnya bentuknya padatan ya, tapi agak cair tapi sebetulnya dia padatan gitu. Jadi ketika dimasukkan ke dalam wadah akan membentuk meniskus yang cembung kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah ketika meniskusnya itu datar, tidak terbentuk meniskus, datar aja gitu. Nah ini berarti terjadi ketika gaya adesinya itu sama dengan gaya kohesi. Jadi sama gitu. Nah, ini yang kemudian yang terakhir dari efek dari gaya adesi dan gaya kohesi. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini adalah kecenderungan, ya, tegangan permukaan zat cair ya, berarti kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Untuk menegang sehingga permukaannya tadi sudah dijelaskan ya di awal nih, permukaannya itu ditutupi, seolah-olah itu ditutupi oleh suatu lapisan yang elastis seperti terbentuk selaput-selaput kayak gitu. Nah ini disebabkan karena adanya gaya kohesi ya. Gaya kohesi ini menyebabkan ikatannya itu cukup kuat, ikatan airnya ya cukup kuat sehingga pada permukaan zat cairnya pada bagian atasnya yang berbatasan langsung ya dengan udara seolah-olah itu membentuk selaput lapisan yang elastis kayak gitu ya. Jadi ini merupakan dasar ya, dasar dari bahasan kita tentang bab tegangan permukaan. Nah, untuk bahasan tentang tegangan permukaan lebih dalam akan dijelaskan di next video.